Waalaikumsalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak. Oke, jadi pada malam hari kita agendakan Ini pembukaan apaan? bimbingan terlebih dahulu ya. Jadi yang belum join itu ada satu orang, Wahyu ya. Kebetulan untuk semester ini yang baru konfirmasi baru 6 ya. Biasanya di atas 10. Tapi yang baru konfirmasi bimbingan saya itu ada 6. Sesuai yang ada di grup. Ini ada Sabila, Rufik, Riki Juna, Tri Arianto, dan Wartani, dan satu Wahyu. Oke, agenda malam hari ini barangkali kita pemanasan terlebih dahulu ya. Karena ini semester, jadi kalian masuk semester genap ya. Dan semester genap ini nggak ada gelombang 1, gelombang 2, hanya gelombang 1 aja. Jadi cuma ada pilihan mau kelar semester ini apa semester besok gitu. Artinya cuma ada 2 pilihan ya. Kalau emang mau kelar semester ini, semester 8 di genap ini, berarti tentunya kalian mesti upayakan lebih usahanya lebih gitu ya. Tapi sangat mudah kok. Dengan bimbingan secara daring ini sangat mudah sekali ya. Jadi pegang kendali di kalian, jadi nggak usah mengejar-ngejar saya ya. Kalau bimbingan offline itu pasti saya dimanapun berada dikejar gitu. Tapi untuk offline, karena nanti biasanya saya desainnya adalah bab 1 sampai bab 4 permulaan itu masih online, tetapi nanti ketika nanti sudah bab 4 sudah di bagian perancangan itu kita bisa offline ya. Karena nanti kita akan klopkan daripada perancangan sama program yang kalian buat gitu. Proposalnya sudah dikirim ya, tapi nanti tolong dikirim khusus bab satunya saja. Jadi bab satunya nanti kalian kirim 2 ya, tipe pengirimnya ada 2. Nanti kirim ke email iya, ke WA juga iya. Ya. Biasanya kalau WA itu saya responnya sangat cepat sekali, cepat ya. Tapi kalau email biasanya agak lambat karena saya harus buka laptop terlebih dahulu. Tapi kalau WA cukup HP aja kan saya bisa koreksi. Nah, tujuannya kenapa 2? Karena kalau di WA kan suka kehapus, tapi kalau email enggak. Nanti kalian ada historinya, kapan kirim, jam berapa, apa yang dikirim ya. Nanti ada history. Nah, history nanti akan diisi untuk buku monitoring. Jadi buku monitoring atau kertas monitoring itu akan diisi pertemuan pertama apa, pertemuan kedua apa gitu ya, sampai pertemuan ke-8. Kalau yang di buku monitoring itu ada 8 pertemuan, tapi aktualnya bisa lebih, bisa 2 kali lipatnya ya. Ini pengalaman yang terjadi, apalagi kalau offline ya. Karena kemampuan teman-teman mahasiswa ini sangat beda ya, ada yang dijelaskan sekali paham, ngerti, dan ketika revisi papernya juga sesuai yang diharapkan. Ada yang bolak-balik, ada gitu ya. Dulu ketika saya ngajar offline, hampir tiap hari ke kampus ada, jadi setiap hari bawa 1 lembar, setiap hari bawa 1 lembar gitu. Tapi ujung-ujungnya selesai gitu ya. Jadi artinya semua itu ada di tangan kalian ya. Dan musuh yang terbesar adalah kemalasan. Jadi kalau skripsi itu boro-boro mau ngetik 1 kata 2 kata, mau buka laptop aja ya, itu udah berat sekali. Ya. Buka laptop, dihidupin, buka, tutup lagi, matiin. Itu penyakitnya itu. Ya, terbuka lagi, nyalain, buka Word, baru ngetik 1-2 kalimat, matiin, tutup lagi. Ya seperti itu apa penyakitnya. Tetapi kalau dikerjakan secara rutin ya, itu pasti nanti nggak berat ya. Tapi yang menjadi berat itu kalau katakanlah deadline-nya tinggal 1 bulan, baru sekarang ngerjain tuh. Ya, baru sekarang ngerjain terus hubungin gimana Pak gitu.
dan saya sudah biasa ya, ketika offline pun juga bimbingan sampai jam 12, jam 1 malam udah biasa gitu ya. Artinya minta tolong ya, tadi pilihannya cuma ada dua, mau sekarang semester ini kelar atau semester besok ya, karena nggak ada pilihan, nggak ada gelombang 1, gelombang 2, kecuali yang semester ganjil ya. Kalau katakanlah gelombang 1 nggak ikut, bisa ada gelombang 2. Tapi untuk yang semester genap ini masuknya ya cuma 1 kali sidang ya. Gitu. Mau nggak mau harus selesai. Ya. Jadi teknisnya gitu. Teknis yang pertama, nanti teman-teman ketika bimbingan harus dikirim dua-duanya, misalkan via email juga dikirim, via WA juga dikirim. Nah, ketika nanti ada sudah beberapa hari atau 3 hari, 4 hari nggak ada respon, nanti tolong diingatkan, Pak, udah dikoreksi atau belum? Karena apa? Karena saya juga tidak hanya mengurusin bimbingan ini juga gitu. Banyak urusannya, mungkin apa saya numpuk gitu ya. Oh, baru ingat nih gitu ya. Tapi kita tetapkan kalau bisa ya malam Jumat ini ya. Nanti setelah kita ngaji dan sebagainya, kita bimbingan gitu ya. Itu boleh gitu ya. Jadi waktu saya free itu kalau malam itu cuma ada 2 ya, malam Jumat sama malam Jumat, malam Sabtu, malam Senin. Ada 3 itu. Ya. Tapi biasanya kalau malam Minggu, malam Senin, malam Sabtu itu biasanya kegiatan yang di luar itu banyak. Tapi kalau malam Jumat ini biasanya ya cuma ngaji di rumah. Ya gitu. Jadi possible-nya begitu. Kemudian bagi yang memang menyadari bahwa kemampuannya kurang, namanya bimbingan itu tidak harus setor yang baru. Pak, saya mau bimbingan ini enggak. Bimbingan itu pada akhirnya adalah ketika kalian nggak ada solusi memecahkan masalah, ya dikonsultasikan. Ini kira-kira solusinya bagaimana, Pak? Jadi kita paradigmanya diganti. Ketika bimbingan tidak harus membawa hasil revisian. Ketika mentok pun dibawa bimbingan. Pak, seperti ini saya mentok nih, seperti ini. Solusinya bagaimana gitu ya. Ya, mungkin ada mentok yang di programnya atau mentok dicari studi literaturnya begitu ya. Nah, itu bisa kita cari. Ya. Kemudian yang selanjutnya untuk mengatasi kemalasan tadi kalian jadwalkan, karena semester 8 ini barangkali kuliahnya nggak full kan, dari Senin sampai Sabtu barangkali. Jadi schedulekan hari apa untuk benar-benar ngerjain skripsi gitu ya. Jangan sampai nanti pas due date kurang sebulan udah ya karena ini sudah akhir ya, bagi yang bekerja kalau memang butuh keluhan waktu ya ambillah cuti 1 hari, nanti bulan depan atau 2 bulan lagi 1 hari untuk ngerjain skripsi. Kalau memang nggak ada waktu sama sekali, ya ada kesibukan di pekerjaan dan sebagainya, ya harus diluangkan. Pasti teman-teman yang bekerja pasti punya hak cutinya, kalian pakai. Ya, karena penyakitnya skripsi 1 males. Ya, kalau nggak males pasti selesai gitu ya. Kemudian ya nanti ketika bab 4 bagian terakhir itu kan program mesti jadi nih. Jadi mulai sekarang sudah kalian pekerjakan ya, syukur-syukur sudah punya draft program, tinggal nanti finishing sedikit, ataukah baru semester ini saya nemu penelitian yang nggak pakai program. Ya, kemarin Pindo Alam WA saya, Pak, skripsinya ini, wah
ini apa di STIMIK ini sejarah ini. Artinya dia mengajukan analisa pengaruh ya, pengaruh konten kreator di YouTube itu bagaimana pengaruhnya. Ini baru pertama kali yang tidak ada programnya. Ya barangkali teman-teman yang nggak ada programnya ya nggak apa-apa gitu ya. Ya malah enak, malah cepat gitu. Kita ambil data, kita olah, keluar datanya, kita simpulkan. Tapi yang bagi yang pakai program lebih baik dari sekarang itu apa sudah dikerjakan. Ya. Andai katakanlah programnya sudah jadi sekarang lebih cepat 1 bulan 2 bulan selesai. Kalau saya target kalau program udah jadi itu 1 bulan udah selesai lah. Ya, nanti saya ajarin trik-triknya. Biasanya kalau mentok nanti sebelum bab 4 nanti saya akan training khusus ya, training khusus bagaimana cara cepatnya ya untuk selesai untuk bab 4. Biasanya kan kebanyakan mandek itu di bab 4. Itu kemudian selanjutnya minta tolong untuk baca buku panduan. Buku panduannya kan tinggal di-download tuh ya. Ya, kalau memang nggak bisa baca seksama pakai HP dan pakai laptop, bisa di-print silahkan di-print. Ya, tapi intinya dibaca bagian 1, bagian 2 biar ketika nanti ya, penyusunan skripsi sesuai dengan kaidah di buku panduan. Itu penting sekali. Ya. Mungkin selanjutnya ada pertanyaan, boleh Kak kita melihat skripsi lain? Boleh banget. Sebagai nanti guidance. Misalkan katakanlah ini di kampus di perpustakaan agak mirip nih judulnya. Boleh lihat tapi nggak boleh ngetik sama persis, nggak boleh. Tapi lihat boleh. Sebagai kita untuk memperkaya pengetahuan kita. Kalau ini selesai kita akan kerjakan ini gitu ya. Karena ketika awal saya yakin dari teman-teman ini pengetahuan terkait dengan skripsi masih mungkin 10 atau 20%. Ya, jadi tidak ketika paper bab 1 bab 5 belum tahu isinya apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa, step by step. Bab 1 selesai, bab 2 selesai, bab 3 selesai, bab 4 nanti saya bikin 4 stepnya ya. 4 stepnya nanti biar, karena kalau step pertama salah nanti salah semua. Jadi mesti benar, step 1 benar, step 2 benar, step 3 benar, dan step 4 benar. Dan terakhir bab 5. Dan malam ini yang di bab 1 ya. Kemudian diperhatikan benar atau salah ya. Di bab 1 itu kan ada latar belakang nih. Latar belakang. Ini ya. Latar belakang itu 1.1. Isinya apa latar belakang? Yang pertama, misalkan paragraf pertama itu terkait dengan perkembangan teknologi. Teknologi. Kalian ceritakan dalam paragraf yang pertama. Paragraf kedua, pemanfaatannya. Untuk paragraf kedua, kalian ceritakan tempat observasi. Ya, bisa nama PT, nama PT-nya ya, nama perusahaan, alamat, kemudian produknya, produk atau jasa. Kemudian ada
bagian-bagiannya. Selanjutnya cerita tempat atau seksi ya, seksi yang diteliti. Ini misalkan kalau di perusahaan manufacturing, misalkan tempat observasi itu namanya apa, PT-nya apa, alamatnya di mana, kemudian produk yang dihasilkan dari perusahaan itu apa aja, kemudian bagian-bagian yang terlibat itu apa aja. Kemudian seksi yang teliti itu kan ada bagian nih, ada bagian HRD, kemudian accounting, kemudian purchasing, marketing, PPIC, produksi, engineering dan sebagainya. Itu di bagian apa yang diteliti? Ya, di bagian apa? Kemudian jelaskan alurnya, alur prosesnya. Kalian jelaskan alur prosesnya. Jadi bagian ini menerima input dari mana, prosesnya bagaimana, nanti keluar outputnya seperti apa. Oke, kemudian setelah itu ceritakan masalah-masalahnya. Masalah yang terjadi di tempat yang diobservasi tadi. Biasanya ketidakakuratan ya. Kemudian manual ya, manual rekapitulasi manual. Kemudian bisa juga keterlambatan ya. Bisa juga tidak efisien ya dan efektif. Sering terjadi kesalahan ya. Kemudian barangkali duplikasi data dan sebagainya. Jadi mungkin yang kalian temukan itu apa di lapangan. Kemudian kesimpulan berdasarkan uraian daripada masalah-masalah di atas, maka peneliti atau penulis mengangkat judul skripsi dengan judul apa gitu ya. Itu isi daripada latar belakang. Nah, untuk menyusun latar belakang ini sebaiknya kalian juga penelitian kecil. Harus ke lapangan juga, tempat penelitian itu kalian harus datang ke sana. Karena untuk menceritakan ini namanya adalah fenomena yang terjadi kan ya. Jadi apa yang terjadi di lapangan. Tidak boleh seorang peneliti itu kita angan-angan yang ada di kita angan-angan sendiri, kira-kira itu masalahnya, itu nggak boleh. Di latar belakang itu perlu namanya kejujuran. Jadi ketika nanti latar belakang, kalian juga melaksanakan penelitian tapi skalanya kecil untuk mengungkap fenomena yang terjadi. Ya, untuk mengungkap fenomena yang terjadi di bab latar belakang. Kemudian di latar belakang juga kalian nanti cantumkan datanya. Biasanya ini alur proses dan data. Ya, misal kalau meneliti di bagian produksi, misalkan datanya lah data pencapaian per bulannya berapa gitu ya. Kemudian nama-nama produknya ada berapa produk gitu. Itu butuh data. Ya. Jadi munculin data sesuai dengan kebutuhan aja.
Setelah latar belakang tentunya 1.2 itu identifikasi masalah. Identifikasi itu masalah kan berupa bentuk masalah 1 berbentuk poin ya, 2, 3 gitu ya, 4 dan seterusnya. Nah, masalah-masalah di sini ya kita kasih masalah di sini itu berasal dari sini. Ya. Ini berasal dari sini. Ya. Jadi jangan sampai yang ada di identifikasi masalah ini di latar belakang masalah nggak ada, itu nggak boleh. Ya. Jadi identifikasi masalah ini harus ada di latar belakang masalah. Tetapi di latar belakang masalah tidak wajib ada di identifikasi masalah. Misalkan diceritakan di latar belakang masalah itu ada 5 masalah, tapi diceritakan ini cuma ada 4 boleh. Tapi kalau masalahnya di sini ada 6, kemudian di sini di identifikasi ada 7 ada 8, berarti nggak boleh. Ya. Artinya identifikasi masalah ini turunan dari masalah-masalah yang diceritakan di latar belakang. Itu ya, nanti cek sendiri yang kalian tulis di identifikasi masalah itu di latar belakang ada nggak sih gitu. Itu dicek sendiri. Yang benar apa? Yang benar harus ada di latar belakang. Yang ditulis di identifikasi masalah. Kalau ini berupa poin 1, 2, 3, 4, kalau di latar belakang ini berupa narasi atau cerita. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah 1.3 itu batasan masalah atau rumusan masalah. Masalah ya. Isinya apa? Isinya lebih baik yang lingkupnya di dalam. Jadi sistem ini membahas apa? Disebutin. Yang salah nih ya. Ini yang salah, ini yang benar, sorry. Ya, ini yang oke nih. Yang salah sistem ini tidak membahas yang ini berarti tidak disarankan. Jadi yang disarankan adalah sistem ini membahas apa-apa. Yang tidak disarankan adalah sistem yang tidak membahas apa-apa. Ya. Kemudian setelah itu satu titik 4 itu adalah 1.4 itu rumusan masalah. Ini berupa kalimatannya. Ya. Akhir ya. Apa, bagaimana, dan sebagainya. Kemudian misalkan ini 1, 2 ya. Kemudian yang kelima itu adalah tujuan penelitian. Ya, kalau rumusan masalahnya ada 2,
ini juga harus 2. Artinya poin pertama menjawab rumusan masalah yang pertama, kemudian poin kedua menjawab rumusan masalah yang kedua. Jadi poin pertama ini menjawab di tujuan penelitian ya, ini harus ngeling ya. Di rumusan masalah dijawab dengan tujuan nomor 1, rumusan masalah nomor 2 dijawab dengan tujuan penelitian nomor 2. Dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. 1.6 manfaat penelitian. Ya, satu bagi perusahaan, bagi STIMIK ya, atau instansi ya. Bagi penulis, peneliti, bagi peneliti berikutnya. Nah, ini bab 1. Di bab 1 isinya latar belakang, kemudian dikasih masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Ini kalian kalau bisa minimal 5 sampai 6 halaman. Ya. 5 sampai bahkan bisa sampai 8 ini. Ketika nanti ngirim ke saya nanti dalam bentuk PDF ya, biar nanti nggak perlu ngedit. Ini dikirim, ya, kirim PDF ya, PDF ya, via email dan via. Kiranya ada yang ditanyakan, silakan. Maaf Pak, untuk emailnya masih yang Cipta Insan ya? Masih. Kemarin Pak. Masih ya. Oh iya Pak. Iya, nanti Pak, coba kalian cek papernya, kemudian diperbaikin sesuai dengan diskusi pada malam hari ini. Setelah itu bikin PDF, kirim email dan kirim WA saya. Untuk bab 1 saja. Ya, nanti kayak apa cover dan sebagainya itu dihilangin aja, cukup bab 1-nya aja. Sabila, kemudian Diki Juna, Tririanto, Marpatani, ada pertanyaan enggak? Selain Rufik? Belum ada sih Pak saya. Nanti ini hasil diskusi hari ini nanti saya akan kirim ya. Kemudian videonya nanti biasanya saya akan upload ke YouTube, nanti kalian bisa kalau lupa bisa putar ulang aja gitu ya. Nanti apa Wahyu bisa, karena ini nggak hadir, mungkin bisa dengerin by YouTube aja nanti. Kalau yang whiteboard-nya udah saya kirim ke WA Group, nanti kalian bisa buka. Ya, intinya itu ya. Intinya
ingat adalah pendidikan yang terbaik adalah pendidikan yang selesai. Jadi sepintar apapun kalau pendidikannya tidak selesai berarti bukan yang terbaik gitu ya. Artinya ada niatan untuk menyelesaikan di studi di STIMISA Pembangunan supaya nanti kalian ada kebanggaan ya sebagai modal kalian untuk kedepannya. Nanti mau kemana silahkan ya, mau daftar PNS ya silahkan, apa mau pindah pekerjaan juga silahkan gitu ya, karena teman-teman alumni juga udah banyak menjadi PNS ya, baik itu di Kabupaten Tangerang, kabupaten kota gitu ya, atau mungkin mau pulang kampung, mau mengabdi di kampung ya silahkan. Dan berawal dari apa? Berawal dari studinya selesai. Kalau nggak selesai ya bagaimana meneruskan cita-cita gitu ya. Jadi ini kesempatan kalian yang harus digunakan sebaik-baiknya. Saya di sini hanya bisa membantu mengarahkan ya, dan semuanya kembali ke teman-teman supaya kalau lebih cepat ya lebih baik gitu ya. Intinya itu ya. Kalau mungkin nggak ada pertanyaan, barangkali kita cukupkan. Nanti kita bisa lanjut di WA atau di email. Sekian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.